Baik, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun kita berada. Pada hari ini saya akan membawakan satu buah khotbah dengan judul Mungkin Nanti. Ayat intinya saya ambil di dalam 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Sebelum kita melanjutkan khotbah ini, saya mengundang kita untuk bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih kami boleh kembali mendengar khotbah yang akan hamba bawakan. Kiranya curahkan Roh Kudus-Mu terhadap hamba, agar boleh mengerti dan memahami khotbah ini dan menerapkan ke dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada tahun 1921, dua pasang suami istri dari Swedia menerima panggilan Tuhan untuk menjalankan perjalanan misi ke Afrika. Pasangan ini diutus untuk melayani di daerah Kongo yang sekarang disebut Zaire. Pasangan yang pertama bernama David dan Svea Vlad, dan pasangan berikutnya adalah Joel dan Berta Erickson. Svea Vlad merupakan seorang penyanyi yang cukup terkenal di Swedia, namun dia memutuskan untuk melayani Tuhan melalui program penginjilan ini. Setibanya di Zaire, mereka segera melapor ke kantor misi setempat. Dan rupanya perjalanan menuju desa tersebut masih hutan, masih rawa-rawa. Mereka dikatakan membuka jalan dengan parang, dan di tengah hutan tersebut dipenuhi oleh nyamuk malaria. David dan Svea membawa satu anak mereka yang bernama Dave Junior atau David Junior. Di tengah perjalanan ini, David terkena penyakit malaria. Namun mereka telah merelakan anak mereka tersebut apabila anak mereka harus mati kepada Tuhan. Setibanya di desa yang mereka tuju di Kongo, mereka terkejut karena rupanya penduduk Kongo tidak menerima mereka dengan baik, tidak mengizinkan mereka untuk melayani di desa tersebut. Karena katanya jika ada orang kulit putih yang masuk ke dalam desa mereka, dewa-dewa mereka akan marah dan membunuh mereka semua. Akhirnya, karena mereka tidak menemukan desa yang lain untuk mereka injili, mereka memutuskan untuk tinggal di tengah hutan di dekat desa tersebut. Di sana, setelah beberapa bulan tinggal di sana, mereka menderita kesepian dan juga kekurangan gizi. Selain itu, mereka juga sangat jarang dan hampir tidak pernah untuk berhubungan dengan penduduk desa. Setelah 6 bulan kemudian, keluarga Erickson, Joel dan Berta memutuskan untuk kembali ke kantor misi di kota. Namun keluarga Svea dan David tidak mau untuk pergi ke kantor misi. Dan saat itu juga Svea sedang menderita penyakit malaria dan juga kondisinya yang sedang hamil anak kedua mereka. David berkata, "Saya mau anak saya dilahirkan di Afrika. Saya kemari untuk memberikan hidup saya untuk pelayanan." Akhirnya keluarga Vlad mengucapkan salam kepada keluarga Erickson yang memutuskan untuk kembali ke kantor misi setempat. Selama beberapa bulan, Svea bertahan dan bertahan melawan demam yang diakibatkan oleh malaria ini. Namun, dia tetap setia memberikan bimbingan rohani kepada seorang anak dari penduduk setempat. Anak tersebut adalah satu-satunya anak yang diizinkan oleh penduduk tersebut untuk setiap beberapa hari sekali mengunjungi David dan Svea Vlad untuk menjual telur dan daging. Setelah beberapa lama, akhirnya Svea melahirkan seorang anak perempuan yang cantik. Tetapi keadaan dia semakin buruk dan memburuk. Akhirnya dia tidak dapat bertahan. Seminggu setelah melahirkan anak kedua mereka, Svea meninggal.
Tetapi sebelum meninggal dia sempat berbisik kepada David. Dia bilang, berikan nama Aina pada anak kita. Lalu akhirnya dia meninggal. David sangat terpukul dengan kematian istrinya. Dengan memaksa, dia bahkan membuat jenazah, maksud saya, bahkan dia membuat peti jenazah untuk istrinya sendiri dan menguburkannya sendiri. Saat dia berdiri di samping kuburan istrinya, dia melihat ke anaknya laki-laki, David Junior, dan juga mendengar tangisan dari anaknya perempuan yang diberi nama Aina oleh mereka. Dia tidak dapat mengontrol emosinya. Timbul satu kekecewaan yang pahit dalam hatinya. Dia mengatakan, Tuhan, mengapa kau izinkan hal ini terjadi? Bukankah kami datang ke sini untuk menyerahkan hidup kami untuk melayani Engkau? Istri saya yang cantik dan pandai sekarang telah tiada di saat umurnya baru 27 tahun. Anakku yang berusia 2 tahun hampir tidak terurus. Belum lagi Aina yang masih kecil, baru lahir. Setelah lebih dari 1 tahun di dalam hutan ini, akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke kantor misi, untuk kembali ke kota. Di sana David bertemu lagi dengan keluarga Erikson. Dia berkata kepada keluarga Erikson, saya pulang, saya tidak mampu lagi mengurus anak-anak saya sendiri. Saya akan pulang dan membawa David Junior ke Swedia, tapi saya mau meninggalkan Aina kepada kalian. David berkata kepada keluarga Erikson. Kemudian dia melepaskan Aina untuk dibesarkan oleh keluarga Erikson. Sepanjang perjalanan menuju ke Swedia, Stockholm, David berdiri di atas dek kapal. Ia sangat kesal kepada Allah. Dia menceritakan kepada semua orang pengalamannya yang pahit. Pengalaman tersebut, dia telah berkorban segalanya untuk Tuhan, tetapi berakhir dengan kekalahan. Ia yakin bahwa Tuhan membalas dia dengan tidak memperdulikannya. Setelah tiba di Stockholm, dia memutuskan untuk membuka usaha di bidang import. Ia mengingatkan kepada semua orang di sekitarnya agar tidak boleh menyebut nama Tuhan di sekitar dia. Jika mereka melakukannya, dia akan marah dan bahkan tidak segan-segan untuk melukai mereka. Dia pun jatuh ke dalam kebiasaan minuman-minuman keras. Tidak lama setelah ia meninggalkan Afrika, keluarga Erikson yang mengasuh Aina meninggal oleh karena diracun oleh kepala suku di daerah setempat. Akhirnya Aina kecil dirawat oleh keluarga baru yang bernama Arthur dan Anna Burke. Keluarga ini membawa Aina ke sebuah desa bernama Masisi di utara Kongo. Di sana dia dipanggil Egi. Egi kecil akhirnya dia belajar bahasa Swahili. Dia bermain dengan anak-anak Kongo yang sepantaran dengan dia. Rupanya Egi ketika dia bermain, dia sering berhayal. Dia sering berhayal bermain dengan 4 saudara laki-laki dan 1 saudara perempuan. Dia bahkan memberikan nama kepada masing-masing mereka. Dia menyediakan meja untuk bermain bersama-sama dengan mereka. Di dalam hayalannya, Egi selalu melihat saudara perempuannya ini selalu memandang kepada dirinya. Tidak lama keluarga Burke mengambil cuti ke Amerika. Mereka menetap di Minneapolis. Egi akhirnya menjadi seorang yang tumbuh dewasa, yang cantik, dan menikah dengan seorang bernama Dewey Hurst. Yang kemudian suaminya ini menjadi presiden dari sekolah Alkitab Northwest Bible College. Setelah dewasa, Egi berusaha untuk mencari ayahnya, tetapi sia-sia. Dia tidak pernah mengetahui bahwa ayahnya telah menikah dengan adik dari istrinya, Svea, yang tidak mengasihi Allah. Dan sekarang dia mempunyai anak 5 selain Egi, yaitu 4 putra dan 1 orang putri. Tepat seperti apa yang dihayalkan oleh Egi. Akhirnya, kantor dari suaminya Egi memberikan mereka 3
tiket untuk pergi ke Swedia. Ini merupakan kesempatan untuk mencari ayahnya. Sesampainya di London, mereka berjalan kaki di dekat Royal Albert Hall. Di tengah jalan dia bersukacita karena ada suatu pertemuan penginjilan. Mereka masuk untuk mendengar pengkhotbah kulit hitam sedang menyaksikan bahwa Tuhan sedang melakukan perkara besar di Zaire. Hati Egy pun terperanjat. Setelah selesai acara, ia mendekati pengkhotbah dan bertanya, "Pernahkah Anda mengetahui penginjil bernama David dan Svea Vlad?" Dia menjawab, "Ya, Svea adalah seorang yang membimbing saya kepada Tuhan waktu saya masih anak-anak. Mereka memiliki bayi perempuan, tetapi saya tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang." Egy berseru, "Saya adalah gadis itu. Saya adalah Egy kecil yang dulu dilahirkan di tengah hutan." Mendengar perkataan dari Egy, pengkhotbah tersebut akhirnya menggenggam tangan Egy dan memeluk sambil menangis dengan sukacita. Egy tidak percaya bahwa orang itu adalah bocah yang dilayani ibunya. Dia bertumbuh sebagai seorang penginjil yang melayani bangsanya, dan pekerjaan Tuhan berkembang pesat dengan 110.000 orang Kristen, 32 pos penginjilan, beberapa sekolah Alkitab, dan sebuah rumah sakit dengan 120 tempat tidur. Akhirnya, esokan harinya, Egy meneruskan perjalanannya ke Swedia. Dan berita itu tersebar luas bahwa mereka akan datang. Dan Egy telah mengetahui bahwa ia benar-benar memiliki 5 saudara, tepat seperti hayalannya. Setibanya di hotel, ketiga saudaranya telah menunggu dia di sana. Dia bertanya kepada mereka, "Di mana saudara saya yang satu lagi? Di mana David, kakakku?" Mereka lalu menunjuk seorang laki-laki yang duduk sendirian di lobi. David Junior adalah pria yang nampak kering, lesu, dan berambut putih. Dia sama seperti ayahnya. Dia penuh oleh kekecewaan dalam hatinya, kepahitan, dan hidup berantakan karena minuman keras. Ketika Egy bertanya tentang ayahnya, ia marah. Semua saudaranya ternyata membenci David Vlad atau ayah mereka sendiri. Lalu dia bertanya kemudian, "Di manakah saudaraku perempuan?" Yang perempuan. Tak lama kemudian ternyata saudara perempuannya datang ke hotel itu dan memeluk Egy dan berkata, "Sepanjang hidupku aku telah merindukanmu. Biasanya aku membuka peta dunia dan menaruh sebuah mobil mainan berjalan di atasnya, seolah-olah aku sedang mengendarai mobil itu untuk mencarimu kemana-mana." Saudara perempuannya telah menjauhi ayahnya, tetapi ia berjanji untuk membantu mencari ayahnya. Maka mereka memasuki sebuah bangunan tidak terawat. Setelah mengetuk, datanglah wanita mempersilahkan mereka masuk. Di dalam ruangan penuh dengan botol minuman, dan di sudut ruangan nampak seorang terbaring di ranjang kecil, yaitu ayahnya yang dulunya penginjil. Dia sekarang telah berumur 73 tahun dan menderita diabetes, stroke, dan katarak di kedua matanya. Egy jatuh di sisinya dan menangis. Dia berkata, "Ayah, aku adalah seorang anak kecil yang kau tinggalkan di Afrika." Sesaat itu, orang tua itu menoleh dan memandang dia. Air mata membasahi matanya. Lalu ia menjawab, "Aku tak pernah bermaksud untuk membuangmu, anakku. Aku hanya tidak mampu untuk mengasuh kalian berdua." Egy menjawab, "Tidak apa-apa, ayah. Tuhan telah memelihara saya." Tiba-tiba David, wajahnya langsung gelap. Dia berkata, "Tuhan tidak memelihara kamu." Dia marah, dia mengamuk. "Ia telah menghancurkan seluruh keluarga kita. Ia membawa kita ke Afrika lalu meninggalkan kita. Tidak ada satupun hasil di sana. Semuanya sia-sia." Akhirnya, dengan nada yang pelan, Egy berkata dan mulai bercerita tentang pengkhotbah kulit hitam yang ia temui dan bercerita bagaimana perkembangan saat ini di Zaire, tempat David dulu menginjil. Penginjil itulah anak kecil yang dahulu pernah ayahnya layani. Sekarang semua orang mengenal dia tentang pengorbanan dan pertobatan anak kecil itu, dan kisahnya telah dimuat di berbagai macam surat kabar dan koran.
Mendadak Roh Kudus turun ke atas David Flood. Ia sadar dan tidak sanggup menahan air matanya, dan dia akhirnya kembali bertobat. Tidak lama dari pertemuan itu, akhirnya David Flood meninggal, tetapi puji Tuhan, Allah telah memulihkan semuanya, kepahitan hatinya, dan memulihkan kekecewaannya. Saudara, kita boleh melihat bagaimana kisah nyata dari dua pasang misionaris di masa lampau, David dan Svea Flood. Bagaimana luar biasanya rencana Tuhan terhadap kehidupan umatnya. Bagaimana rencana Tuhan begitu tidak disangka-sangka. Dari seorang penginjil yang hanya melayani satu orang anak bisa menghasilkan ratusan bahkan ribuan orang untuk kembali bertobat. Tentu saja kita sebagai manusia boleh merencanakan sesuatu. Kita boleh membuat rencana yang anggap kita baik. Kita boleh berharap agar semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan seturut kehendak kita. Tetapi ingat, kita juga harus menyerahkan segala sesuatunya kembali kepada Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus berdoa, Tuhan kita berdoa kepada Bapanya dengan penuh penyerahan. Kita boleh buka di dalam Lukas 22 ayatnya yang ke-42. Dikatakan di sana, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi." Kita lihat bagaimana bahkan Tuhan Yesus sendiri, dia berdoa dan begitu berserah kepada Bapanya. Apalagi kita sebagai manusia biasa, kita juga harus menyerahkan hidup kita dan menyerahkan rencana-rencana kita. Bagaimana kita percaya kepada waktu Tuhan dan rancangan dan juga rencana-rencana Tuhan. Ingat saudara, waktu Tuhanlah adalah yang terbaik untuk kita. Dia yang telah menciptakan kita. Dia juga telah mempersiapkan jalan yang terbaik untuk kita dan rencana-rencana, rancangan-rancangan yang terbaik untuk kita. Di dalam Matius 10 ayat 29 sampai ayat yang ke-31 dikatakan, "Burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga dari banyak burung pipit." Ayat yang begitu luar biasa, mengagumkan, serta menguatkan kita sebagai anak-anak Bapa untuk percaya dan tahu bahwa kita dikenal. Hidup kita telah dirancangkan kepada kita dengan hal-hal yang penuh dengan rancangan baik. Tuhan mengenal kita. Tuhan memelihara burung-burung pipit. Apalagi kita sebagai makhluk yang sangat Dia kasihi dan sangat Dia sayangi, yang tentu saja jauh lebih berharga daripada burung pipit. Pada suatu ketika, hiduplah seorang pedagang batu-batuan. Setiap hari dari kota ke kota, dia memperdagangkan batu-batunya tersebut, barang-barang jualannya. Ketika dia berjalan menuju ke suatu kota, di tengah jalan, dia melihat ada sebuah batu kecil yang jelek dan usang. Batu itu tidak begitu kasar dan tidak mungkin untuk dijual. Namun pedagang itu memungutnya dan menyimpannya dalam sebuah kantong. Dan kemudian pedagang itu meneruskan perjalanannya. Setelah lama berjalan, pedagang ini lelah. Di tengah peristirahatannya, dia membuka kembali bungkusan yang dia isi dengan batu kecil yang jelek tadi, lalu mulai memperhatikan batu itu, kemudian memoles dan menggosoknya dengan hati-hati. Karena kesabaran pedagang itu, lama-kelamaan batu yang semula buruk dan usang tadi, sekarang terlihat indah dan mengkilap. Pedagang itu begitu puas akan hasil kerjanya, bagaimana dia telah memoles batu tersebut menjadi indah.
Selama dia melanjutkan perjalanannya lagi, dia melihat lagi dari kejauhan ada sesuatu yang berkilau-kilauan di pinggir jalan. Dia melihat setelah diperhatikan, ternyata itu adalah sebuah mutiara yang sangat indah, yang begitu mengkilau dan juga terang. Kemudian dia mengambil mutiara tersebut dan menempatkannya di sebuah kantong, tetapi berbeda kantong dengan batu kecil tersebut. Kemudian dia meneruskan perjalanannya kembali. Di tengah perjalanan, batu kecil ini merasa bahwa pedagang itu begitu baik memperhatikan dirinya. Dia merasa begitu bahagia. Batu kecil ini merasa begitu bahagia. Namun pada suatu saat, batu kecil ini mengeluh. Dia berkata, "Tuan," kepada pedagang tersebut, "Tuan, engkau begitu baik kepadaku. Setiap hari aku digosok, walaupun aku ini hanya sebuah batu jelek. Tapi Tuan, aku merasakan kesepian. Aku tidak mempunyai teman seorang pun. Seandainya saja Tuan memberikan kepadaku seorang teman." Rupanya keluhan dari batu kecil tersebut didengar oleh sang pedagang. Dia merasa kasihan dan kemudian dia berkata kepada batu kecil tersebut, "Wahai batu kecil, aku mendengar keluh kesahmu. Baiklah, aku akan memberikan kepadamu sesuai dengan yang engkau minta." Setelah itu, kemudian pedagang tersebut memindahkan mutiara indah yang tadi dari kantong yang lain menuju ke kantong di mana batu kecil tersebut berada. Dapat dibayangkan bahwa pedagang itu memberikan miliknya yang terbaik kepadanya. Waktu terus berjalan dan berjalan, si batu dan mutiara tersebut akhirnya berteman baik. Mereka berteman dengan akrab. Setiap kali pedagang itu beristirahat, pedagang itu membuka keduanya, memoles keduanya satu persatu, dan membuat keduanya tampak lebih baik dari hari ke hari. Namun pada satu ketika, setelah menggosok keduanya, pedagang ini tiba-tiba saja memisahkan batu kecil dan mutiara tadi. Mutiara itu ditempatkan kembali di dalam kantongnya semula, dan batu kecil itu tetap di dalam kantongnya sendiri. Maka sedihlah hati batu kecil itu. Dia menangis, setiap hari dia menangis, dia memohon kepada pedagang itu agar mutiara teman akrabnya tadi bisa kembali dengan dia. Namun pedagang itu seolah-olah tidak mendengarkan dia. Maka putus asalah batu kecil itu. Dan di tengah-tengah keputusasaannya, berteriaklah dia kepada pedagang itu, "Oh tuanku pedagang, mengapa engkau berbuat demikian? Kenapa engkau mengecewakan aku?" Rupanya keluh kesah dari batu kecil tersebut didengar. Kemudian dia berkata kepada batu kecil itu, "Wahai batu kecil, kamu telah kupungut dari pinggir jalan. Engkau yang semula buruk, kini telah menjadi indah. Mengapa engkau mengeluh? Mengapa engkau berkeluh kesah? Mengapa hatimu berduka saat aku mengambil mutiara itu daripadamu? Bukankah mutiara itu milikku, dan aku bebas mengambilnya setiap saat menurut kehendakku? Engkau telah kupungut dari pinggir jalan. Namun karena kebaikan hatiku, engkau telah menjadi baik dan begitu indah. Aku tidak akan pernah membuangmu kembali." Boleh kita mengerti saudara-saudara cerita dari ilustrasi di atas. Yang dimaksud dengan Tuhan atas batu kecil itu adalah kita semua. Sedangkan pedagang itu adalah Tuhan itu sendiri. Kita semua ini buruk dan hina di hadapannya. Tetapi karena kasih-Nya, Dia mau memoles kita. Dan bahkan Dia memberikan hal yang terbaik untuk kita. Mutiara tersebut dilambangkan sebagai kita punya berkat-berkat. Bisa berupa kebahagiaan, kesehatan, kegembiraan, saudara, sahabat, dan lain sebagainya. Apakah kita pernah bersyukur mendapatkan berkat itu?
Dan apakah kita tetap bersyukur apabila Tuhan mengambil berkat itu kepada kita dan mungkin akan mengembalikannya suatu saat nanti atau bahkan tidak sama sekali? Apakah kita bisa tetap bersyukur? Di dalam Yeremia ayatnya 29 sampai yang dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-11 dikatakan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Sekali lagi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, luar biasa alam pikiran dari Tuhan kita dan hati daripada Tuhan kita ini tidak dapat kita selami. Bagaimana Dia sebagai pencipta kita, sebagai segala hal di dalam kehidupan kita adalah merupakan rancangannya. Baik ketika hari-hari keberuntungan kita maupun hari-hari di mana kita merasa sial atau kurang beruntung. Tetapi disitulah kita diuji. Bagaimana kita boleh tetap percaya kepada Tuhan agar nanti di ujung sana kita boleh melihat keindahan rencananya dan juga rancangan-rancangannya yang mungkin saat ini belum kita lihat. Seperti ada satu lirik yang sering saya dengarkan di dalam sebuah lagu yang berjudul Pelangi Sehabis Hujan. Di satu bait dari lirik tersebut dikatakan seperti ini, "Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktumu yang kekal. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan." Merupakan satu lirik yang luar biasa. Bagaimana kita di tengah awan tebal dan kita diyakinkan oleh Tuhan bahwa kita akan melihat pelangi setelah awan tebal tersebut. Di dalam Pengkhotbah pasalnya yang ketiga ayat 1 dan 11 dikatakan, "Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya." Ayatnya yang ke-11, "Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir." Di ayat ini diberitahukan kepada kita, tenang saja, segala sesuatu Tuhan sudah atur dan semua akan indah pada waktunya. Pekerjaan Tuhan itu tidak bisa diselami oleh akal manusia. Kesimpulan, kita sebagai umat Kristen, marilah kita tetap percaya pada rencana dan rancangan Tuhan bagi kehidupan kita. Apa yang terjadi dan terlihat buruk pada saat ini bagi kita, belum tentu buruk bagi Allah. Tuhan selalu merancangkan kepada umat-umatnya, yaitu rancangan keselamatan dan sukacita, bukan rancangan kecelakaan. Setiap masalah yang kita hadapi, setiap awan gelap yang kita lewati, tentu saja ada pelangi setelahnya. Dan ada rencana Tuhan yang begitu indah yang tidak dapat kita selami pada saat ini. Percayalah bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih, Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada saat ini yang telah kami dengarkan. Kiranya boleh menjadi satu pedoman dan boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami masing-masing dari hari ke hari. Ampuni dosa kesalahan kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.